Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahdatul Aulia. Ketika kamu udah lulus di universitas tertentu dengan jurusan tertentu, maka kamu pasti pernah berpikir ini, dan ini. Aci mau berbagi tentang pekerjaan yang bisa kita lamar ketika kita udah lulus teknik sipil nanti. Project Koordinator. Project Koordinator merupakan wakil dari perusahaan yang memimpin tim kontraktor pada sebuah proyek. Project Manager. Orang yang dipilih dengan kemampuannya untuk memimpin orang-orang dalam proyek, membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan dilaksanakan, kemudian menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Site Engineer merupakan pembantu tugas manajer proyek yang memiliki tugas dalam merencanakan teknis dan material, menyampaikan petunjuk teknis kepada tim dalam proyek, memberikan petunjuk kepada tim untuk melakukan pekerjaan terkait dengan usulan desain, menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan kerja akan dipenuhi dengan baik dan sesuai ketentuan. Structure Engineering, yaitu seseorang yang tugasnya menganalisa struktur yang sudah diberikan oleh pihak konsultan. Architect Engineering, yaitu seseorang yang akan menganalisa gambar yang sudah dibuat oleh drafter, kemudian memperbaiki hasil gambar dan membuat shop drawing yang dapat dimengerti oleh mandor. Quality Control, yaitu seseorang yang akan bertugas memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang akan dimasukkan ke dalam monthly certificate. Kualitas bahan material yang digunakan juga akan dikontrol oleh quality control, sehingga nanti akan outputnya laporan bulanan dari hasil pengendalian kualitas untuk mendukung data kuantitas setiap bulannya. Drafter, yaitu seseorang yang akan membuat gambar pelaksanaan, kemudian menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan dan membuat gambar akhir pekerjaan atau as-built drawing. Quantity Engineer, yaitu seseorang yang tugasnya sebagai pengawas terhadap pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan. Quantity Engineer tidak menerima pekerjaan kontraktor yang kuantitasnya tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja. Staf akuntansi, yaitu seseorang yang akan membuat atau menyusun buku kas secara umum, kemudian membuat buku penunjang termasuk pengelolaan kas kecil. Pengolahan data yang bersifat kearsipan menyangkut dengan pembukuan, bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanahkan kepadanya. Administrasi umum, yaitu seseorang yang akan mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek. Mekanik, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas modifikasi, pengembangan, menguji, dan menyesuaikan mesin dan peralatan yang dipakai pada proyek. Bertanggung jawab atas perhitungan kuantitas dan kualitas di lapangan untuk bidang mekanikal bangunan. Chief Inspector, yaitu seseorang yang melakukan pengawasan terhadap setiap item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor agar pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Supervisor, yaitu seseorang yang akan mengatur dan mengkoorganisir staf bawahannya seperti bapak tukang, bapak kayu, dan ahli-ahli lainnya. Menjelaskan job description dengan baik agar mudah dipahami oleh staf bawahannya, memberikan arahan atau briefing rutin sebelum melakukan sebuah pekerjaan. Surveyor, yaitu seseorang yang kegiatannya melaksanakan
survei, dan pengukuran, di antaranya pengukuran topografi lapangan dan penentuan koordinat bangunan. Kemudian, dia akan melakukan plotting site plan di lokasi pekerjaan untuk menentukan benchmark, centerline, titik elevasi tanah asli dengan borderline. General Affair, yaitu wakil perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar seperti owner, kemudian manajemen konsultan, dan lainnya. Petugas logistik, yaitu seseorang yang akan mensurvei data, jumlah alat, dan bahan material yang dibutuhkan. Setelah itu, mencari harga alat bahan material tersebut ke beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih bahan terbaik dan memenuhi spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan. Melakukan pembelian alat dan bahan material ke supplier. Menyiapkan dan mengelola tempat penyimpangan gudang. Safety Supervisor, Health and Environment. Tugasnya yaitu membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasi agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat, memastikan berjalannya program dan membuat dokumentasi, membuat laporan dan analisis, dan meninjau keselamatan kerja baik pekerja atau lainnya, memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP. Struktur organisasi proyek tiap perusahaan itu beda-beda, tergantung pada kondisi dan jenis perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi proyek ini gunanya untuk mempermudah karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan keahlian dan kepada siapa karyawan itu akan bertanggung jawab. Struktur organisasi proyek akan memperjelas yang mana tugas, yang mana wewenang, dan yang mana tanggung jawab. Karena di perusahaan kita sebagai karyawan punya hubungan satu sama lain dengan karyawan yang lain guna untuk mencapai tujuan proyek itu sendiri. Bagi mahasiswa teknik sipil dan mahasiswa lainnya, jangan lupa selama kuliah bekerja sama dengan tim, karena bersama tim kita bisa.